نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى قال الشيخ العلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية. Berkata Syekh Saleh ibnu Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata Syekh Saleh ibnu Abdul Aziz Al-Syekh, beliau masih hidup di Saudi Arabia. Al-khilafu syarrun wa mazmumun fi syariah. Khilaf itu adalah buruk, wa mazmum, dan juga sesuatu yang tercelah dalam syariat ini tadi. Wal khilaf yutlaqu wa yuradu bihi al-ikhtilaf. Istilah khilaf diitlakkan dan diinginkan dengannya adalah ikhtilaf. Jadi istilah khilaf itu yang dimaksudkan dengan istilah makna khilaf di situ adalah ikhtilaf. Maksudnya khilaf sesuatu yang buruk dan sesuatu yang tercela. Maksud dari khilaf di sini adalah al-ikhtilaf, perselisihan. Nanti anak-anak tahfidz selesai belajar, kumpulkan di sini bukunya ya. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kata Allah Azza wa Jalla, wala yazaluna mukhtalifin, mereka senantiasa berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, oleh karena itulah Allah menciptakan mereka. Famadahu man lam yakhtalif, famadaha man lam yakhtalif wa dhamma man kana fi ikhtilafin. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memuji orang yang tidak berselisih, dan Allah Azza wa Jalla mencela orang yang berselisih. Sehingga orang yang berselisih, yakhtalifun, itu adalah orang-orang yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang yang tidak berselisih, yaitu yang bersepakat, dia adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'ah ar-rahmah wal furqatu adab. Yang namanya persatuan adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan al-furqah, perpecahan, adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul istilah yufarriquna bainal khilaf wal ikhtilaf. Ahlul istilah mereka membedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Maksudnya para ulama
ahli bahasa, ya, ahlul istilah itu ahlul bahasa. Mereka membedakan antara makna khilaf dan makna ikhtilaf. Mereka membedakan antara makna khilaf dan makna ikhtilaf. Wa hadza laisa hadza mauriduhu atau laisa hadza mauridahu. Dan ini bukan di sini sebenarnya tempat membawakan apa beda khilaf dan beda ikhtilaf. Wa inna ma fi hadzal mawdi' al-ikhtilaf wal khilaf bi ma'nan wahid wa huma syarrun. Namun yang kita maksudkan di kontes ini tadi, di tempat ini tadi, yaitu pembahasan bahwasannya istilah khilaf dan ikhtilaf itu satu makna dan kedua-duanya buruk. Kama qala Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Khilaf itu adalah sesuatu yang buruk. Jelas ya? Jadi ada faedah yang bisa kita ambil dari keterangan Syekh Saleh Al-Syekh ini tadi. Jadi ada dua istilah. Ada istilah khilaf dan ada istilah ikhtilaf. Kalau istilah khilaf ini terkadang juga dimaknakan ikhtilaf, sehingga ikhtilaf dan khilaf itu satu makna, semua bermakna buruk. Namun para ulama ahli bahasa sebenarnya membedakan antara istilah khilaf dan istilah ikhtilaf. Seperti itu tadi. Jelas ya? Adapun yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun, maka mengandung juga makna ikhtilaf. Wal khilafu lahu suratan. Khilaf memiliki dua gambaran. Al-awwal khilafun fil ilmiyat. Yang pertama khilaf dalam bab al-ilmiyat. Khilaf dalam bab perkara ilmiah. Fil ilm wal aqidah. Dalam bab ilmu dan akidah. Jadi khilaf, perselisihan itu ada dua bentuk. Ada perselisihan dalam bab ilmu dan akidah, ini digolongkan khilaf ilmiah. Khilaf dalam ranah ilmiah, dalam bab ilmu, dalam bab akidah. Wa hadzal bahtsu fihi kal bahthi fi syudzudzi wal furqah. Pembahasan yang seperti ini seperti ibarat pembahasan dalam bab-bab yang syadz, dalam bab-bab yang nyeleneh, ganjil, dan pembahasan dalam bab-bab perpecahan. Maksudnya apa? Khilaf dalam bab ilmiat ini perkara yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Ya. Perkara yang terlarang, perkara yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, as-tsani al-khilaf fil amaliyat. Khilaf dalam bab al-amaliyat. Yakni fi ma yusamma bil furu'. Yaitu khilaf yang dikenal dengan istilah furu'. Jadi khilafnya dalam bab furu'. Wadih?
Wal khilafus tsani fil furu' laisa mubahan au ma'dzunan bihi daiman. Khilaf yang kedua ini dalam bab furu' bukanlah perkara yang mubah, bukan juga perkara yang diizinkan selama-lamanya. Jadi khilaf dalam bab furu', khilaf dalam bab al-amaliyat bukanlah perkara yang dibolehkan. Bal qad yakunul khilaf mazmuman walau kana fil furu'. Bahkan khilaf tersebut terkadang tercelah meskipun dalam bab al-furu', ya, meskipun dalam bab al-furu'. Wa dzalika idza kana saya tarattabu alaihi mafsadatun fin nas au iftirakun au isa'atu dhannin au mukhalifah li a'immatil muslimin au mukhalafatun li a'immatil muslimin. Yang demikian itu dikatakan khilaf dalam bab furu' tercela apabila padanya menimbulkan mafsadat di tengah-tengah umat manusia, atau menimbulkan perpecahan, atau berprasangka buruk, atau penyelisihan terhadap ulama-ulama kaum muslimin. Jelas? Jadi khilaf ada dua macam. Ada al-khilaf fil ilmiyat, yaitu fil ilm wal aqidah. Walihada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qissatihi ma'a Utsman kana yuqarriru wa yadhkur anna sunnah ayusalli ahlu mina fi mina rak'atain lirubaiyah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud pada kisah beliau bersama Utsman, dulu Abdullah ibnu Mas'ud pernah haji bersama Utsman bin Affan. Disebutkan dalam kisah ketika Abdullah bin Mas'ud bersama Utsman ibnu Affan, yang mana ketika itu Abdullah bin Mas'ud menetapkan dan menyebutkan bahwasannya penduduk atau bahwasannya orang yang berada di Mina, dia sholat di Mina itu 2 rakaat untuk sholat yang 4 rakaat. Jadi orang yang sedang berada di Mina di musim haji, sholatnya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu yang sunnah. Wa Utsman radhiyallahu anhu shalla rubaiyah arba'an. Sedangkan Utsman sholat di Mina 4 rakaat. Wa kana Ibnu Mas'ud yusalli ma'ahu arba'an. Ketika itu Ibnu Mas'ud sholat. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya.